Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifozia Amalia dari kelas A Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 12130200021 membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, dan juga Bapak Lutfi Fahrurizal, SSY, MH. Sesuai dengan petunjuk ujian akhir semester, di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, sifat hukum dalam kajian objek politik hukum bagian 1 yang dibahas pada pertemuan ke-6, dan juga berdasarkan artikel atau review masing-masing kelompok yang akan membahas mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah. Baiklah, pada pembahasan pertama akan dibahas mengenai sifat hukum dalam kajian objek politik hukum bagian 1. Dalam pembahasan ini terdapat 3 hal. Yang pertama ada fakultatif, yang kedua ada imperatif, yang ketiga ada represif. Yang pertama fakultatif. Fakultatif ini merupakan hukum yang ada atau aturan yang ada akan tetapi tidak memaksa. Jadi hukum ini dapat dikesampingkan dan dapat dipilih apakah ditaati atau tidak. Nah, contoh dari hukum fakultatif ini adalah persatuan bulat atau persatuan harta saat menikah. Itu merupakan contoh dari sifat hukum fakultatif. Yang kedua ada imperatif. Imperatif ini adalah hukum atau aturan yang memaksa dan konkret harus ditaati. Jadi secara mutlak harus ditaati dan tidak ada pengecualian untuk tidak ditaati. Jadi tidak sama dengan fakultatif yang bisa menjadi pilihan atau tidak memaksa. Nah, di imperatif ini memang konkret harus ditaati, seperti itu. Yang ketiga ada represif. Represif sendiri ini dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tegas, mengekang atau menekan. Nah, dalam sifat hukum represif ini tentunya juga memaksa dan anti terhadap kritikan, karena di dalam represif ini ketika ada kritikan berarti sama saja dengan ketidakpatuhan. Sedangkan tidak adanya kritikan berarti sama dengan kesetiaan atau tidak melanggar atau tidak memberontak, seperti itu. Nah, dalam represif ini tentunya aturannya pun sudah rinci dan keras, juga memaksa. Jadi ini lebih memaksa dan lebih keras daripada imperatif tadi, seperti itu. Nah, itu mengenai sifat hukum dalam kajian objek politik hukum bagian 1 yang sudah dibahas pada pertemuan ke-6. Selanjutnya ada kompilasi hukum ekonomi syariah atau disingkat juga dengan KHES. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini lahir berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai pengadilan agama. Nah, dengan adanya undang-undang ini memberikan kebebasan atau kelebaran wewenang kepada pengadilan agama dengan tidak hanya menyelesaikan sengketa tentang pernikahan, warisan, dan lain-lain sebagainya, akan tetapi juga memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah di pengadilan agama. Dan kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan kebutuhan di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan pengadilan agama untuk membantu para hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait permasalahan ekonomi syariah. Dan juga tentunya kompilasi hukum ekonomi syariah ini dapat menghindari terjadinya perbedaan dasar atau pendapat antara para hakim dalam menyelesaikan sengketa di ranah ekonomi syariah. Dan juga tentunya kompilasi hukum ekonomi syariah ini memiliki peluang untuk menyelesaikan atau menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi konvensional. Jadi dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk para hakim dalam menyelesaikan sengketa.
Nah, akan tetapi kompilasi hukum ekonomi syariah ini tentunya eksistensinya juga dapat memudar atau hilang karena hanya dominan digunakan oleh para hakim. Dan kompilasi hukum ekonomi syariah sebenarnya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim, untuk melakukan kegiatan muamalahnya di kehidupan sehari-hari. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini berbeda dengan undang-undang dari segi tingkatan aturannya, karena kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan peraturan khusus, yaitu peraturan Mahkamah Agung. Jadi bukan merupakan undang-undang, tapi peraturan khusus atau perma yang digunakan dalam hukum acara peradilan di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini terdiri dari 4 buku. Buku pertama itu membahas mengenai subjek hukum dan awal, yang dimana terdiri dari 3 bab. Buku 1 ini dimulai dari pasal 1 hingga pasal 19 yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang ada pada subjek hukum dan juga awal, seperti perwalian, kepemilikan, dan lain-lainnya. Nah, pada buku kedua dibahas mengenai akad. Nah, dalam buku kedua ini terdiri 29 bab, di mana dimulai dari pasal 20 hingga pasal 673. Jadi di dalam buku 2 ini membahas mengenai ketentuan, syarat dari akad jual beli seperti syirkah, mudharabah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada buku ketiga terdiri dari 4 bab, di mana membahas mengenai zakat dan hibah. Nah, pada buku ketiga ini itu dimulai dari pasal 674 sampai dengan 734. Nah, buku 3 ini secakupan bahasannya itu terkait ketentuan umum mengenai zakat dan hibah itu sendiri. Nah, yang terakhir buku keempat. Buku keempat ini membahas mengenai akuntansi syariah yang terdiri dari 7 bab. Nah, pasalnya ini dimulai dari pasal 735 hingga pasal 796. Nah, dibahas cakupannya tentang akuntansi syariah, akuntansi piutang, ekuitas, zis dan kod, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu 4 buku yang terdiri dari kompilasi hukum ekonomi syariah di dalamnya, yang tentunya memuat mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam kegiatan bermuamalah setiap harinya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Atas kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.